Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amanda Putri Dewanti dan Anggi Nurma Yunita Soliha ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang sejarah peradaban Islam periode Nabi. Pokok pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah masa sebelum kenabian. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan yang telah dikenal dengan istilah paganisme. Selain menyembah berhala di kalangan bangsa Arab, ada pula yang menyembah agama Masehi atau Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga, agama Yahudi dan Madinah, serta agama Majusi atau Mazdaisme, yaitu agama orang-orang Persia. Keadaan bangsa Arab pada masa sebelum kenabian waktu itu, moralnya sangat buruk sekali. Mereka tenggelam dalam dunia perjudian dan mabuk-mabukan. Perampokan dan perampasan terjadi di mana-mana. Mereka sering mencegat kafilah-kafilah dagang. Bahkan, lebih daripada itu, mereka senang mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kedudukan wanita saat itu sangat tidak berharga di kalangan bangsa Arab. Mereka dapat diwarisi seperti benda atau binatang ternak. Ada kalanya perempuan diharamkan untuk memakan jenis makanan yang dikhususkan untuk kaum pria saja. Setiap bangsa Arab terkenal dengan rasa fanatik kesukuan yang amat besar sekali. Disebabkan oleh adanya rasa fanatik kesukuan inilah, sering terjadi peperangan di antara mereka. Dan setiap peperangan bagi bangsa Arab adalah menjadi kebanggaan mereka. Bagi mereka, amat mudah sekali untuk menumpahkan darah dengan sebab yang amat remeh sekali. Di mana ada kalanya suatu peperangan mungkin akan berlangsung selama 40 tahun yang memakan ribuan jiwa. Menjelang masa diutusnya Nabi Muhammad, keadaan umat manusia saat itu hampir lupa kepada Tuhannya. Mereka tidak mau memikirkan sedikit pun tentang agama, kehidupan akhirat, soal hati maupun kepentingan umat manusia itu sendiri. Subpokok pembahasan yang kedua akan kita bahas adalah sistem dakwah Nabi. Sistem dakwah Nabi itu ada dua, yaitu sistem dakwah Nabi di Mekah dan sistem dakwah Nabi di Madinah. Sistem dakwah Nabi di Mekah. Nabi Muhammad menyerukan agama Allah kepada seluruh umat manusia setelah mendapat perintah dari Allah melalui surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Yang artinya, hai orang-orang yang berkumpul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Sistem dakwah Nabi di Mekah yaitu yang pertama, berdakwah secara diam-diam. Dakwah diam-diam yang dilakukan oleh Rasulullah di lingkungan sendiri dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, orang pertama yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Sistem dakwah Nabi yang kedua yaitu berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam, kemudian muncullah perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Mula-mula beliau mengundang kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib dan seterusnya sampai kepada seluruh lapisan masyarakat umum. Setelah dakwah ini berlangsung selama 3-4 tahun, tercatat sebanyak 40 orang yang beriman kepada risalah yang dibawanya. Pada masa tersebut, banyak masyarakat Quraisy yang mencemooh dakwah Nabi. Kemudian, para pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini upaya yang dilakukan pemimpin Quraisy dalam mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu membujuk Abu Thalib agar mau menghentikan dakwah Nabi karena mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan pamannya yaitu Abu Thalib yang sangat disegani oleh pemimpin kalangan Quraisy. Yang kedua, mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umar bin Walid, seorang pemuda untuk dipertukarkan dengan Nabi, dengan syarat Nabi juga diserahkan kepada mereka. Yang ketiga, dilakukan tindakan fisik seperti penganiayaan dan lain sebagainya.
Sistem dakwah Nabi di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan sambutan yang hangat dari penduduk Yastrib dan orang-orang muslim yang hijrah terlebih dahulu. Di sana, beliau mendapat lebih banyak pengikut dari kalangan muhajirin yang kemudian menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka. Penduduk kota ini terdiri dari 3 golongan, yaitu penduduk Ansor atau penduduk asli, kedua penduduk pendatang atau muhajirin, ketiga umat Yahudi yang dipaksa keluar dari tanah Arab. Strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah antara lain adalah dibentuknya Piagam Madinah. Di antaranya pasal-pasalnya, piagam ini menetapkan seluruh warga Madinah untuk saling bersatu dan bahu-membahu dalam membela negara dari serangan dari luar. Yang kedua, memberikan kemerdekaan beragama kepada penduduk Madinah. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah umat yang satu. Yang keempat, Islam mengajarkan bahwa setiap muslim bersaudara dengan umat muslim lainnya. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amanda. Model kepemimpinan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa model kepemimpinan Rasulullah itu menggabungkan 5 model kepemimpinan barat, yaitu autokratis, militeristis, paternalistis, karismatik, dan demokratis. Kemudian Rasulullah mengkombinasikan 5 model kepemimpinan tersebut dengan akhlakul karimah. Peradaban di masa Rasulullah. Terjadi peradaban yang sangat dahsyat pada perubahan sosial. Penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Terjadi pembangunan Masjid Nabawi, di mana pada masa itu kiblat masih menghadap Baitul Maqdis dan juga masih sangat sederhana bentuk bangunannya, di mana tiang dari batang kurma dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Pada saat itu Yastrib dikenal dengan Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwaroh. Yang kedua adalah persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, kesepakatan saling membantu antara muslim dan non-muslim, di mana kita ketahui bahwa terdapat 3 golongan manusia di Madinah, yaitu muslim, orang-orang Arab, dan orang-orang Yahudi. Yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yatsrib adalah yang pertama, mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, yang kedua, membangun masjid, yang ketiga, membentuk persaudaraan baru, keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, dan yang kelima, membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.